Dari pengalaman aku melihat teman-teman aku itu sebenarnya punya potensi kecil yang bisa dikembangkan seharusnya untuk seni tari. Nah, jadi contohnya teman-teman aku itu juga lumayan banyak yang bisa menampilkan seni tari di misal acara opening ceremony ospek dan semacamnya gitu. Jadi dan mereka juga mumpuni gitu loh. Jadi aku mikirnya kalau misalnya potensi-potensi seperti ini bisa difasilitasi dengan baik. Halo Sobat Budaya, bersama aku Adel dan kembali lagi kita di Mikasa Mimbar Kesenian Mahasiswa. Nah, gimana nih kabar kalian semua? Aku harap kalian makin semangat, apalagi sambil dengerin obrolan kita pada podcast hari ini. Nah, for your information, tanggal 29 April ini diperingati sebagai Hari Tari Sedunia yang ditetapkan oleh UNESCO. Nah, pada kesempatan kali ini kita mengundang pemateri yang tentunya sangat berpengalaman dalam seni tari yang kece banget nih pastinya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut pemateri kita, Kak Ivana. Halo. Halo Kak. Ya. Boleh silakan duduk Kak. Makasih. Nah, apa kabar nih Kak Ivana? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Mungkin Kak Ivana boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo, kenalin aku Ivana Prameswari dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2022. Di sini aku sebagai staf divisi pelatihan tari Unitantri dan juga sebagai koordinator dari Rato Jaro Brawijaya. Wah, keren banget nih Kak Ivana. Oke, mungkin kita langsung tanya-tanya aja kali ya Kak ya. Oke, boleh. Nah, Kak Ivana ini kan sudah menggeluti seni tari. Nah, itu sudah berapa lama Kak? Sebenarnya itu awalnya itu dari semenjak TK ya. Nah, TK sampai rentan SMA itu setiap ada farewell party atau semacam pensi dan lain-lain itu aku pribadi ada ketertarikan untuk menampilkan sesuatu khususnya untuk tari. Nah, kemudian aku mulai menggeluti tari itu justru semenjak kuliah, semenjak join di Unitantri karena seperti yang kita tahu kalau misalnya kita ikut pensi atau ikut acara-acara semacamnya itu untuk latihan juga tidak terlalu intensif, tidak terlalu deep juga. Jadi mulai menggeluti itu semenjak masuk Unitantri. Oh, jadi sudah ada passion sejak kecil gitu ya Iya. Kak ya. Oke, jadi kan seni tari ini kan juga banyak jenisnya ya Kak ya. Nah, apakah ada tari yang menarik kakak akhir-akhir ini atau mungkin yang sedang kakak geluti gitu? Semenjak masuk ke Unitantri itu kayak aku mulai pengen fokusnya ke Rato Jaro. Jadi kenapa Rato Jaro ya? Karena Rato Jaro itu merupakan tarian yang memang familiar untuk aku sendiri karena aku kan walaupun aku dari suku Jawa tapi aku besarnya di Sumatera. Nah, jadi di Sumatera itu basicnya yang familiar itu adalah tari Melayu, kalau nggak tari Batak. Nah, di Unitantri itu sendiri mereka lebih fokusnya kepada tradisional Jawa seperti kayak karawitan, kemudian tari tradisional dari Jawa, reog kayak gitu-gitu kan. Nah, jadi aku memang pengen terjun ke sesuatu yang sudah familiar dari lama gitu. Oke. Nah, Kak, sebelumnya ini kan jenis seni-seni kan banyak banget, ada seni teater, ada seni musik. Nah, kenapa sih Kak Ivana tuh memilih untuk seni tari gitu, Kak? Sejujurnya sih karena aku juga punya minat ke olah vokal, tapi karena dulu itu bukan jadi hobi utama gitu loh, jadi memang kurang tersalurkan dengan baik dan nggak diasah juga sih ya mungkin ya. Jadi karena kenapa seni tari itu udah ya terlebih lagi orang tua aku juga mendukung untuk
aku bisa menggeluti seni tari itu sendiri. Jadi misalnya kalau misalnya ada latihan untuk pensi kayak gitu dan semacamnya itu, orang tua juga dukung, oh iya gak apa-apa ikut aja gitu. Jadi ya seni tari itu bisa jadi apa ya, second choice untuk hobi yang bisa aku selami lebih dalam gitu. Oke. Nah, terus kan Kak di dalam tari Ratoh Jaro tuh mungkin ada beberapa gerakan yang menurut Kakak tuh susah gitu loh. Nah, itu mungkin gerakan yang bagaimana Kak? Oke. Jadi basically kalau di Ratoh Jaro itu, aku boleh tambah-tambah informasi ya. Iya, boleh. Jadi sebenarnya mungkin teman-teman pada tahunya itu tari Ratoh Jaro itu adalah tari saman teman-teman. Nah, tapi tari saman itu dengan Ratoh Jaro adalah beda. Nah, tari saman sebenarnya basicnya sama, tapi tari saman itu untuk laki-laki. Nah, biasanya itu jumlahnya juga kalau untuk saman sependek pengetahuan aku itu dia ganjil. Nah kalau untuk Ratoh Jaro itu dia penarinya itu literally full perempuan dan juga berjumlah genap. Nah jadi kalau untuk Ratoh Jaro itu gerakannya yang aku tahu adalah basicnya 3. Jadi gerakan biasa, gerakan cepat sama kosong. Nah sebenarnya semuanya susah, tapi karena ini dipilih, jadi top tier-nya itu adalah namanya gerakan cepat. Nah, jadi basically itu gerakan cepat sama dengan gerakan biasa, repetition aja, tapi bedanya itu adalah temponya lebih 2 kali lebih ekstra cepat, gitu aja sih. Jadi pasti banyak bagian yang susah gitu ya Kak? Iya, benar-benar. Nah, terus kan karena dari kesusahan ini mungkin dari menghafal gerakan atau menyelaraskan gerakan dan langkah, apalagi Ratoh Jaro ini kan berjumlah banyak gitu Kak pesertanya. Nah, mungkin bagaimana cara Kakak menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut? Kalau dari aku pribadi sih, aku juga awalnya kan ikut Ratoh Jaro itu berawal dari ketika SMP, dan itu pun hanya mengikuti 1-2 kali di acara pensi gitu loh. Nah, jadi kalau sudah menggeluti di unit tantri itu jadinya masih tetap something new juga buat aku untuk belajar lebih dalam gitu kan. Nah, dari pengalaman aku dengan misal kita ambil contoh 19 orang yang literally dari postur badan juga beda, kemudian tingkat kefokusan teman-temannya juga beda. Jadi yaitu salah satu challenge yang memang harus kita solving untuk bisa jadi satu kepala gitu istilahnya. Nah, gimana caranya? Itu biasanya kita memang kita rutinkan untuk latihan setiap hari. Yang kalau misalnya kita sudah mendekati event atau ada acara-acara tertentu yang mengharuskan kita sebagai performers, kita itu biasanya yang latihan rutinnya itu hanya seminggu 2 kali, jadi literally setiap hari gitu. Nah, jadi memang cara kita untuk mengatasi itu adalah rajin-rajin latihan, kemudian rajin-rajin diasah juga. Misalnya setiap kita misalnya kita latihan nih, kita itu biasanya setelah latihan kita take video. Jadi kita bentuk satu line, kemudian kita biasakan untuk melihat diri kita di kamera. Jadi kita tahu nih apa aja yang kurang, apa aja yang salah. Nah, dari situ tuh kita perbaiki lagi, kita take video lagi sampai akhirnya kita nemuin titik kepuasan kita sendiri gitu. Jadi kuncinya ya rajin-rajin latihan gitu aja. Iya sih Kak, jadi kayak mungkin biar terbiasa gitu lebih bagus lagi. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Kak. Nah, apa sih harapan Kakak untuk masa depan seni tari di FIB maupun di Universitas Brawijaya ini? Dari pengalaman aku, melihat teman-teman aku itu sebenarnya punya potensi kecil yang bisa dikembangkan seharusnya untuk seni tari. Nah, jadi contohnya teman-teman aku itu juga lumayan banyak yang bisa menampilkan seni tari di misal acara opening ceremony ospek dan semacamnya gitu. Jadi dan mereka juga mumpuni gitu loh. Jadi aku mikirnya kalau misalnya potensi-potensi seperti ini bisa difasilitasi dengan baik, jadi aku berharapnya juga seni tari yang ada pada potensi teman-teman FIB ini bisa tersalurkan dengan baik gitu. Jadi berharapnya ya seni tari ini kan apalagi sudah lama eksis ya kan sejak dulu. Jadi ya berharapnya supaya seni tari ini juga nggak hilang gitu aja. Jadi tetap bisa diikuti oleh teman-teman generasi muda gitu. Itu saja Kak?
Oke, baik. Wah, nggak kerasa nih Sobat Budaya, kita sudah berada di penghujung podcast kali ini. Nah, gimana teman-teman semuanya? Bincang-bincang kali ini sangat informatif dan juga menginspiratif, bukan? Apalagi kita juga dapat mendapat informasi baru tadi tentang tari Ratoh Jaro dari Kak Ivana. Nah, aku mau berterima kasih banyak kepada Kak Ivana yang sudah mau ngobrol-ngobrol bareng kita di podcast kali ini. Dan juga aku mau berterima kasih kepada Sobat Budaya semua yang sudah menemani kita untuk mendengarkan podcast kali ini. Okay, so stay tuned for our next episode at Mikasa. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!